Fa inna Allaha yadkhiluhul jannah wa huwa yadhaku ayyakrahu ayatal farhi bi husuli matlubihi wa huwa aqullahi ta'ala. Jadi mengapa seseorang itu terbawa saat Allah masukkan dia ke surga? Karena pencariannya sesuatu yang dia tuntut, yang dia cari selama ini Allah berikan, yaitu pengampunan Allah besok di hari akhir. Jadi kalau udah afwullah, Allah sudah kasih pengampunan, ya udah Allah kasihkan surga. Jadi kalau cerita tentang surga, kemudian orang-orang yang masuk surga dikatakan dalam kitab yang lain itu disebutkan besok kalau orang-orang sudah masuk, malaikat itu menyapa selamat. Kalau bahasa Inggrisnya itu congratulations, Assalamualaikum katanya, kata malaikat itu sambil tersenyum. Mesem malaikat itu senyum-senyum. Jadi kotak-kotaknya ini punya ente, tipe sekian, tipe sekian, tipe sekian. Tinggal pilih ya kita mau kemana mana. Tipe 36, tipe 40, 80, tipe 100, tipe 200. Jadi Allah itu tidak akan keliru. Malaikat tak akan keliru. Jadi surga itu banyak sekali tipe-tipenya, tergantung kita amalan kita di dunia. Kok tipe yang mana? Bukan hanya belum ada tipe, banyak. Wal maqalatul hadiyata asyarata, ucapan yang ke-11 al-ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah ayil auliya. Siapa hukama yang dimaksud di sini? Itu adalah para wali Allah. Wali itu disebutkan ada inna auliya illahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Ingatlah bahwasanya Allah itu punya wali. Jadi wali itu tidak pernah susah dan tidak pernah sedih. Mau makan besok ada dan tiada, tak susah. Ciri utamanya wali itu tak sedih dan tak susah. Ada duit dan tidak ada duit, tak susah. Mau terang mau hujan, tak susah. Mau dingin mau panas, itu tak susah. Kalau masih susah, itu ada juga wali masih. Lebaran dah hampir lagi, anak dah 3, besok kita tidur susah ringsang. Kalau wali jadi anak ini, susah. Wali itu caranya tak pernah berpikir susah sedih. Besok apa yang mau terjadi besok terserah besok. Itu wali kan jadi berhenti karena tak berhenti. Dan wali itu diangkat di malam hari, wali kota siang hari. Ada yang berdiri diangkat siang. Maka yang berdiri tak boleh tunggu malam. Ayo, malam. Kalau itu orang ke malam tak tidur, siang tidur, musang itu lah. Betul itu musang. Kalau wali itu, maka di antara rukun arkan wilayah itu adalah as-sakhr. Pelek, tak ada itu, jadi pelek. Imun disiplin itu kan kalau sekolah orang bentar ya, bentar ada itu. Bila wali boleh di mana? Boleh kalau tidak. Nah itu ciri-ciri wali itu banyak. Di masyarakat Syaikhul Qadir Jailani itu ada 10.000-an. Wali itu disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitabnya, itu disebutkan ada 10.000 di masa Syaikhul Qadir Jailani. Wali-wali. Jadi wakil Allah di bumi itu Rasulullah. Wakil Rasulullah setelah tidak ada Rasulullah itu adalah para wali. Pewaris Rasulullah itu adalah ulama. Maka kita tak boleh berani kurang ajar sama dua orang ini, wali, ulama. Lebih-lebih kalau wali itu ulama. Kalau wali itu sudah pasti alim, ulama belum tentu wali, wali itu sudah pasti ulama. Jadi tidak boleh kita kurang ajar dengan ulama, lebih-lebih kalau wali. Maka kelebihannya kalau kita duduk bersama wali, duduk saja bersama wali, itu ibadah luar biasa. Dia akan ibadah luar biasa. Memperhatikan wajah seorang wali untuk pegangan. Maka boleh jauh dari ulama. Jadi kalau mau sumpah kayak sumpah kamar kusut, lah kalau dah jalan kecil tak benar. Kalau itu buat lege, cocok gimana? Wah, ngapes. Jadi ngapes. Jadi perhatikan, pengen di situ melihat Allah, ulama wali. Jadi kalau kondisi kita hari kita kusut, ibadah sengkat, ngaji sengkat, tak belajar sengkat, asal sengkat, ngapes. Aku jangan sengkat, ngapes itu melihat Allah. Maka dikatakan bila ngapes itu melihat Allah, maka tidak ada gerak.
Belum tidak keren, rasa sekah. Itu caranya. Maka keuntungan kalau memperhatikan wali Allah, kasat wali itu ada wali itu sendiri. Wal maqalatul hadiyat asyaratan ba'dil hukama in awliya la tahkirun dunub as-sighar. Jadi kata sebagian wali itu, janganlah kau menganggap hina, menganggap kecil dosa-dosa kecil. Aila ta'udduha sighar. Janganlah kau menganggapnya menjadikan dosa yang kecil itu kecil. Saya ngomong, wah dengarnya aja. Baiklah pak, kau dulu boleh. Orang pada aku bebek. Kan ada nyaman. Ini dah jom, ngomong buat, ngegel mana itu pak. Akhirnya biasa. Ya, sesungguhnya biasa kerja di mana itu pak. Ayo saja. Fa'innaha tatasyaqqaqu minha dzunubul kibar. Maka sesungguhnya dosa kecil tadi itu akan bercabang menjadi dosa-dosa besar. Setiap ngebus maka dikatakan fa'innaha tatasyaqqaqu minha dzunubul kibar. Kan bercabang berkembang menjadi dosa besar. Wa aidan rubbama yakun wa aidan rubbama yakun ghadabullah ta'ala fi tilka istirari. Kadangkala murka Allah itu terletak di dosa kecil yang dilakukan. Maka dalam kitab syarah Al-Jami'at Risalah disebutkan jangan pernah menganggap dosa Allah itu menyimpan murkanya di dalam dosa-dosa maksiat. Artinya apa? Jauhi semaksimal mungkin, sejauh mungkin, sekuat mungkin, tidak melakukan dosa sedikit mungkin. Kita tentang musik ini terus. Boleh jadi Allah suka abad. Boleh jadi Allah itu murka kita pergi ke tempat maksiat, kita pergi ngeleleh, kita tahu. Dia makan ngabuburit, betulan di serunya, itu lagi. Lepas saya, orang nyari bukan sibuk, nyari bukan. Ini siapa dengan bukan anak saya akhirnya. Glowing, itu nanti lembut semua. Ini nampak hari glowing kan, pintar saja. Dia pakai berbagai mungkin ulang. Saya jual dan beli yang keluar. Jadi api man, dia tak bersabar man. Mana itu? Ibu. Kita tak tahu kan? Kita ada ikut benar itu. Kalau itu, akan buat. Jelomi. Jemaah ini ngabuburit man. Kalau berjalan anak-anak ngabuburit. Awalnya. Maka dikatakan rubbama yakunu ghadabullah ta'ala fi tilka istighfar. Maka dikatakan dalam syarah kitab Al-Jami'at Risalah boleh jadi Allah itu murka terhadap dosa kecil dilakukan. Maka kita maksimal menjauhi maksimal biqadri. Jadi biqadri jadi semampu kekuatan kita menjauhi. Wal maqalatu saniyata asyarata. Jadi kata Rasulullah di dalam keterangan yang lain itu maqalah Sayyidina Umar. Allah itu menyimpan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lain. Pertama, Allah itu menyimpan ridhonya di dalam amal ketaatan. Boleh jadi Allah itu taat orang itu bersedekah. Sedekah ini kan amal ketaatan. Boleh saja Allah itu ridho terhadap orang itu saat dia sholat. Boleh saja Allah itu ridho saat dia haji karena melaksanakan perintah. Boleh saja Allah itu ridho saat dia umroh. Boleh saja Allah itu ridho saat dia menyingkirkan sesuatu yang menyakiti di jalan. Jadi Allah menyembunyikan. Jadi tidak bisa ditebak di amal mana Allah itu ridho, tidak. Maka oleh karena itu kata ulama, kerjakan semampu kita amal ketaatan itu. Jangan yang kecil. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana wali-wali, kita bicara Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kata boleh tadi disebutkan dengan hubul ulum. Jadi wali kutubnya ilmu apapun pasti Imam Ghazali itu ada di situ. Jadi ahli itu. Kalau bicara ilmu fikih beliau ahli fikih.
Bicara usul fikih, beliau ahli usul fikih. Bahkan beliau itu menulis kitab usul fikih paling terkenal namanya Al-Mustasfa dengan Syifa Al-Walil. Bicara tentang tasawuf, beliau ahli tasawuf. Beliau menulis dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ada juga tasawuf yang kecil, contohnya Bidayatul Hidayah. Kemudian kitab-kitab yang lain. Nah, Imam Ghazali itu diterima amalnya oleh Allah. Di dalam kitab ini di awal disebutkan beliau itu pernah satu tempo saat beliau meninggal, ada beberapa ulama bermimpi beliau. Jadi beliau itu ditempatkan di tempat yang sangat bagus, punya tempat yang sangat bagus, indah. Jadi kalau orang meninggal itu biasanya selamat tak selamat, itu biasanya dimimpikan oleh orang. Maka kadang-kadang kalau ada keluarga meninggal, boleh datang tak kelampian, sambut, boleh sambut, boleh muali balik, maksudnya balik dalam mesem, boleh. Jangan kok mati ngaruh anak tuli kayak mereka kan. Ada. Dari Imam Ghazali itu gitu. Jadi memiliki tempat yang sangat bagus. Imam Ghazali setelah beliau meninggal malamnya dimimpikan beliau punya istana sehingga lama tinggi di langit dan beliau bermahkotakan intan berlian dan menduduki singgah terbuat dari emas. Itu Imam Syafi'i setelah meninggal. Dari Imam Ghazali itu begitu punya tempat yang sangat indah. Maka oleh yang bermimpi itu ditanya apa Allah bika ya Al-Ghazali, apa yang telah Allah perlakukan terhadap wahai Ghazali? Ditanya, ya Allah tidak dalam membatalkan. Kemudian Ghazali tengoknya kau juga ya dengan Allah. Ya Allah itu bisa nyaki. Apa sendiri akibat dari jatuh di tangan dia? Itu ya Allah nyaki. Wah, abdi ini kesegin ya Allah. Abdi ini punya amalan, ujung. Tolak iko itu ya Allah. Abdi ini awasan roh, sunat dan wajib. Tolak. Abdi ini banyak sedekah, banyak nulis ilmu ditolak abdi itu. Ya tolak abdi itu. Tolak. Akhirnya Imam Ghazali atani Allah. Muntah itu ya Allah. Kenapa ekor amal abdi seperti abdi bisa wujud keanjuran. Apa yang menyebabkan hambamu ini bisa duduk di hadapan engkau? Kemudian oleh Allah, ya Ghazali, suatu tempo engkau itu pernah menulis kitab. Di saat pulpenmu mau dicelupkan ke dalam tinta, maka di saat itu engkau tidak jadi mencelupkan pulpen ke dalam tinta itu karena di pinggir mangsi itu ada lalat yang meminum tinta, engkau biarkan. Engkau membiarkan lalat itu sampai kenyang. Karena engkau kasihan kepada makhlukku, maka saat itu aku bilang kepada malaikat, terima semua amal Al-Ghazali semua. Gara-gara lalat dibiarkan. Musim panen nggak sediak pangakan, aduh bener lalat. Baru karena Imam Ghazali masuk satu lalat. Saya ingatkan anggota rumah akan. Karena tak datang dari Aceh. Ada kiamat-kiamatnya apa? Oh, Imam Ghazali kan apa nih? Oh, ada nak kasih pada anak sebanyak. Ya, karena ibu berdelala tidak berdaya yang bincang loh. Karena anak situng lembang ibu nyakit, situng lembang ibu. Jadi kan ada di kopi atau di teh celukan layak karena satu saya membawa penyakit, satu saya membawa obat. Imam Syibli, Abu Bakar bin Hajar Asyibli nama asli, wali besar mursyid tarekat. Setelah meninggal beliau memiliki tempat yang sangat indah. Ditanya oleh yang bermimpi, maka Allah mimpi Asyibli, apa yang telah Allah perlakukan kepada Syibli. Jadi satu tempo aku didudukkan, dihadapkan di hadapan Allah. Ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan, apa amalan yang menyebabkan kau bisa duduk di hadapanku? Disebut kaki Imam Syibli sebab belajar ya Allah tolak, sebab baksu ya Allah tolak, sebab pikir ya Allah tolak, kaki ya Allah ada kaki. Akhirnya betul. Jadi kalau begitu apa ya Allah, amalan apa hambamu yang telah lakukan sehingga menjadikan hambamu bisa duduk di hadapan? Apa kata Allah? Satu tempo kamu berjalan di lorong-lorong jalan Baghdad dan saat itu musim dingin. Saat engkau berjalan di jalan, engkau melihat ada anak kucing
Di sebagian riwayat kucing, dan kucing itu dalam keadaan kedinginan, kemudian kau ambil, kau masukkan dalam jubah sehingga kucing itu menjadi hangat karena engkau kasihan kepada kucing. Sebab itulah saat itu aku terima semua amalmu. Yang boleh goceng tak siram bening panas kan? Bisa orang terotong kuat, ada orang ngomongin apa anjing, mungkin gitu deh. Jadi nggak makan. Ada dalam kitab itu sejarah bagaimana seorang perempuan itu bisa masuk surga karena memberikan air kepada anjing yang dalam keadaan kehausan. Jadi maka kata Allah dalam hadis qudsi baginda Rasul, irhamu man fis, kata Allah irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Jadi sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka akan sayang kepadamu makhluk yang ada di langit. Contoh 4 anjing, aku beri kecuali anjing namanya Al-Kabul akur, anjing galak. Mendengar dari pakai lenyap tak mikir, santap dulu. Sungai anjing lagi bentuk mana ya? Yung kaki tuju di nari tuju, teras rong yang tak pakai kayaknya jadi obu boleh, cuma biar. Yung anjing namanya Al-Kabul akur secara fikih boleh balik. Yung anjing lagi bentuk, orang mau ke pun pada anjing. Nah ini dalam itu. Pertama, yang kedua, kata baginda Rasul, Allah itu menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Maka maksiat itu usahakan jauhi semaksimal mungkin. Jangankan yang kecil, jangankan yang besar, apalagi yang kecil. Lebih-lebih yang besar, yang kecil. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh maksiat. Yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya itu di antara para hambanya. Bagaimana maksudnya? Kata baginda Rasul, agar manusia yang satu kepada manusia yang lain tidak sembarangan. Maka wali itu disembunyikan, ditampakkan oleh Allah. Lebih-lebih namanya al-mursyidul kamil. Maka dalam kitab Al-Baqarah itu al-mursyidul kamil mas'ulun baina awliyaihi. Kata Imam Sya'rani, wali yang sempurna itu mursyid itu disembunyikan di antara para wali Allah. Jadi wali itu ditampakkan oleh Allah dengan tak tampak, yang tampak itu wali kota. Bukan pun beda, wali kota itu apa? Wali ini jauh. Jadi wali itu disembunyikan, dia tidak sembarangan. Jadi antara satu orang pada yang lain tidak sempurna. Wal maqalah tsaniyah asyarah, ucapan yang ke-12 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghiratan al-israr fa innaha bil muwadabati 'alaiha ta'dhuru fatasiru kabiratan. Jadi kata baginda Rasul, tidak ada dosa yang kecil bersama menetapi dosa itu. Jadi kalau kecil dilakukan terus ya menjadi besar. Jadi tidak kecil lagi tapi jadi besar menumpuk lagi. Wala kabiratan ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar dilakukan dengan ma'al istighfar bersama mohon ampun. Jadi kita mohon ampun. Ayat taubat bisyurutiha, jadi dengan syarat-syarat taubatnya. Fa inna taubata tamhu asal al-fatihah wa in kanat kabiratan. Maka sesungguhnya taubat itu bisa melebur bekas dosa-dosa wa in kanat kabiratan, walaupun dosa itu besar. Maka malam kemarin, ini sekarang sudah masuk ke malam ketiga. Jadi malam 10 malam pertama bulan puasa itu adalah malam Ramadan. Jadi 10 malam kedua, 10 malam kedua mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 20 tadi malam itu maghfirah. Jadi pengampunan Allah. Maka Allah itu kalau sudah bulan puasa itu, malam bulan puasa itu nantang Allah. Jadi Allah itu nantang, mana orang yang mau ampunan kepadamu, bil kepada Allah dan nangan. Jadi minta sama Allah. Allah itu nantang sama kita sebore-sebore bingkok, sama Allah berbingkok diterima Allah. Malam ketiga, 10 malam ketiga, ini tanggal 21, ini malam ketiga, 10 ketiga. Jadi adalah ikun minanar. Dikatakan dalam kitab kandungannya itu, setiap berbuka puasa Allah memerdekakan al-fiman wadis tahunya benar. Jadi Allah memerdekakan 1 juta manusia
yang telah ditetapkan oleh Allah masuk neraka. Polis tahu dia benar. Jadi kalau setiap berbuka, maka kalau berbuka itu kan baca, itu ada yang baca kemarin itu. Ya lima anta ilahi la ilaha kayak buka. Itu benar. Itu ada benar lagi apa yang aku yang itu benar lagi dan kalau Allah mereka sudah minta aman itu, maka dikatakan kalau baca itu maka Allah ampuni dosanya sebagaimana anak kecil yang lahir baru lahir. Sebelumnya itu hanya baca tidak dikasih, terlalu banyak nanti. Kawin yang kecil. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma innaka qaribun tuhibbul afwa wa anta Allahumma inni as'aluka al-jannah wa an-nar. Jadi berarti akhirin bisa bukai. Nanti mungkin namanya akhirin. Maka dikatakan fa'idat taubatan takun asar khati'ati wa in kana kabiratan, maka sesungguhnya taubat itu dapat melebur bekas dosa-dosa walaupun dosa itu besar. Rawah hadzal hadis ad-Dailami, rawah hadzal hadis ad-Dailami an Ibnu Abbas, lakin bitakdimil jumlatin akhir al-Islam. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Imam ad-Dailami dari Sayyidina Abu Bakar bin Abbas, tetapi mendahulukan jumlah yang akhir kemudian dari yang pertama. Maksudnya hadis baginda Rasul yang melalui jalur Imam Dailami melalui sahabat Ibnu Abbas itu, baginda Rasul mengatakan wala kabirata ma'al istighfar wala shaghirata ma'al israr. Kalau yang depan bacanya la shaghirata wala israr, la shaghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Jadi itu mudah-mudahan kita mampu untuk menjaga diri agar senantiasa tidak melaksanakan maksiat. Soal yang kedua, mudah-mudahan berkah Ramadan dan berkah salat guru kita, Allah menjadikan kita orang yang mampu senantiasa melaksanakan amal ketaatan yang besar, yang kecil, lebih yang besar. Allah alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la